Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom bagi kita saudara-saudara. Kembali kita berjumpa dalam ibadah pagi kita. Sebelum kita memulai pekerjaan kita, terlebih dahulu kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Bapa, terpujilah namamu oleh karena Tuhan menyertai melindungi kami dalam istirahat kami. Dan kini kami telah bangun dari tidur kami oleh karena pertolongan Tuhan. Dan sebelum kami melanjutkan hidup kami mohon kemurahan hati-Mu untuk terus menyertai kami dalam hidup kami. Kami akan dengarkan firman-Mu, berkati hati pikiran kami, urapi jiwa dan roh kami, supaya dapat menerima firman Tuhan yang menuntun, menegur, menasihati, menopang, menghibur kehidupan kami dalam perjalanan satu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 16. Ibrani pasal 4 ayat 16 saya baca untuk kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah supaya kita menerima rahmat
dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Sekali lagi saya baca. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Pertolongan Tuhan tepat waktu. Pertolongan Tuhan tepat waktu. Saudara-saudara, dalam diri kita ini Tuhan memberikan kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Dan dasar inilah yang menjadikan kita untuk mengakui bahwa ada sosok di luar kemampuan kita yang hebat, yang besar, berjaya. Dan itu harus ada pengakuan kita bahwa dia besar, dia kuat, dan dialah sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan Allah. Maka dalam firman Tuhan yang kita baca ini, sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan kita, kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan setiap saat. Karena apa? Tidak semua pekerjaan, tidak semua hal bisa kita selesaikan. Dan pasti banyak hal yang harus kita butuhkan dari Tuhan, kekuatan supernatural untuk dapat kita lanjutkan kehidupan kita lanjutkan perjalanan ini. Saudara-saudara, semua orang membutuhkan pertolongan, karena semua manusia tidak mengetahui semua yang ada di tengah-tengah dunia ini. Pengetahuan kita terbatas, tenaga kita terbatas, maka kita sangat membutuhkan pertolongan. Pertolongan apakah yang kita butuhkan dari Tuhan saat ini? Kalau kita melihat keadaan kehidupan kita masing-masing, apa yang sedang Bapak Ibu harapkan dari Tuhan saat ini untuk Tuhan memberikan pertolongannya kepadamu? Sudahlah Pak Pendeta, kami terus-menerus meminta pertolongan kepada Tuhan, namun sampai sekarang belum ada jawaban. Dan ini adalah pemikiran manusia. Tetapi kita sebagai umat yang terbatas, manusia, makhluk yang terbatas, tidak akan mungkin mampu mengintervensi waktunya Tuhan, mengintervensi kapan dia berikan pertolongan kepada kita. Namun yang pasti dalam firman Tuhan dikatakan yang harus kita yakini bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, yang mungkin saat ini belum kita dapatkan dalam kondisi yang kita alami di tengah-tengah perjalanan kita ini. Belum dapat damai sejahtera secara manusia. Tetapi persoalan yang Bapak Ibu alami, yang kita hadapi saat ini, jika kita yakin, jika kita benar-benar percaya kepada Tuhan dan percaya bahwa apa yang kita alami ini terjadi atas izin Tuhan, maka apa yang kita alami sekarang akan mendatangkan damai sejahtera. Saudara-saudara, seringkali dalam keterbatasan kita tentang waktu kita ini 24 jam satu hari. Tetapi berbeda dengan waktunya Tuhan. Alkitab mencatat bahwa waktunya Tuhan itu satu hari bagi dia itu bisa 1000 tahun. 1000 tahun bisa menjadi satu hari. Dan itulah kedaulatan Allah. Pikiran logika kita tidak akan pernah mungkin memasuki hal ini. Maka biarlah kita hidup di bawah kendali Tuhan, apapun yang terjadi. Tapi ingat, Tuhan sangat mengasihi umatnya.
Tidak pernah terlambat pertolongan yang diberikan kepada kita. Boleh saja secara waktunya manusia dalam hitungan kita terlambat barangkali, terlalu lama barangkali, tapi bagi Tuhan tepat, sangat tepat waktunya ketika Dia bertindak untuk kebaikan kita. Maka saudara-saudara, ingatlah bahwa pertolongan Tuhan itu tepat waktu. Jangan kecewa oleh karena permintaan kepada Tuhan sampai hari ini belum dijawab. Pertolongan Tuhan seolah-olah belum nyata sampai hari ini dalam kehidupan kita dari apa yang telah kita minta kepadanya. Tapi ingat, tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Persoalannya seringkali kita meminta kepada Tuhan itu apa yang menjadi keinginan kita, bukan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dapat kita bayangkan jika Tuhan menjawab segala keinginan kita, apa yang terjadi? Saudara-saudara, mari mulai memahami bagaimana cara Tuhan menolong kita, yaitu dengan versinya Tuhan, bukan versinya kita, makhluk yang lemah ini. Karena Dia yang punya kerajaan di bumi dan di surga. Dia yang punya segalanya. Dia yang mengatur segalanya, termasuk mengatur pemberiannya kepada kita. Saya katakan tadi bahwa semua doa kita dijawab Tuhan sebenarnya. Tapi ketika kita minta A, Tuhan berikan B. Karena apa? Ketika Tuhan menjawab doa kita yang A, itu mungkin membawa kita jatuh dalam dosa banyak, mungkin membuat kita sombong. Maka diberikan B yang bisa menjaga diri kita tetap hidup dalam kehendak-Nya. Atau mungkin karena fokus kita kepada permintaan tadi, orientasi kita hanya kepada permintaan keinginan kita, maka seolah-olah Tuhan tidak pernah peduli dengan kita. Tuhan tidak menjawab doa kita karena kita fokus kepada permintaan kita yang memang sesungguhnya barangkali Tuhan tidak berkenan untuk memberikan itu. Karena memang kalau diberikan itu bahaya bagi kita dan diberikan yang lain. Namun mata hati kita tidak mampu melihatnya karena kita fokus kepada permintaan keinginan kita. Sesungguhnya pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, mari kita puji Tuhan dari pujian bahwa Tuhan mengatur setiap langkah kita. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya menuntunku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal.
tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bagai, di rumah Bapa surga yang bagai. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, tak henti-hentinya kami datang kepadamu. Maka ketika kami berhenti, maka kami akan kehilangan arah, kehilangan kekuatan. Ya Bapa, berkenan kiranya terus Tuhan menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Semua umat Engkau berkati ketika memulai hari saat ini. Umat-Mu yang dalam perjalanan Tuhan sertai lindungi. Anak-anak yang ke sekolah Tuhan sertai dan lindungi. Umat Tuhan yang ada di rumah saat ini juga Tuhan lindungi dan sertai. Tolong yang Bapa, jaga mereka, lindungi mereka. Oh Tuhan Yesus, kami doakan untuk Gereja-Mu GMI Jakarta Pusat. Biarlah Gereja-Mu ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kehendak-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu bagi banyak orang. Mendoakan supaya Engkau memberkati para hamba Tuhan, para majelis speaker, para aktivis gereja, guru-guru sekolah minggu. Tuhanlah memberkati. Engkau berkati dan Engkau jaga, Engkau lindungi jemaat-Mu dari anak kecil, remaja, pemuda, para keluarga muda, sampai kepada usinda, orang tua kami. Tuhanlah memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Pastikan ya Bapa di surga bahwa kebutuhan umat-Mu tercukupi semuanya. Dalam berkat yang mereka terima melalui pekerjaan usaha, bisnis, atau apa saja yang baik menurut Tuhan, pekerjaan mereka berkatilah. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia, berkati ya Bapa di surga, terutama untuk pos pelayanan kami. Tuhanlah yang memberkati hamba Tuhan yang ada melayani di sana. Perkembangan pos-pos pelayanan GMI Jakarta Pusat, Engkaulah yang memberkati. Yang ada di Papua, yang ada di Jakarta, yang ada di Bekasi. Tuhan, Engkaulah yang memberikan pertumbuhan bagi gereja-Mu ini melalui pelayanan para hamba Tuhan dan juga pengurus yang ada di pos-pos pelayanan. Ya Bapak di surga, kami doakan untuk lingkungan gereja kami GMI Jakarta Pusat ini. Bila kehadiran gereja-Mu di tempat ini mampu memberikan damai sejahtera, doa kami kepada mereka supaya kebutuhan setiap orang yang ada di sekitar gereja ini tercukupi oleh karena kemurahan Tuhan. Kami mengasihi mereka. Kami doakan untuk para pekerja gereja yang ada di GMI Jakarta Pusat ini, karyawan gereja yang ada di tempat ini. Tuhan berkati mereka sekalian dalam kebutuhan mereka, anak mereka. Engkaulah yang memberkati, Engkau yang menolong mereka dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Ya Bapa, kami doakan buat rencana ulang tahun gereja-Mu GMI Jakarta Pusat di masa yang akan datang. Para panitia yang telah terbentuk, Tuhanlah yang menolong mereka, memberikan hikmat bijaksana, kebijaksanaan bagi mereka untuk mendesain acara sedemikian rupa, sehingga cara ini berkenan dan benar-benar memuliakan nama Tuhan. Dan dalam ulang tahun ini kami akan napak tilas bagaimana pembukaan gereja ini pada awalnya, yang tentunya ada orang yang berdoa terus-menerus dan juga meneteskan air mata untuk mendirikan gereja ini pada masa lampau, yang telah merelakan dirinya dalam pengabdian kepada Tuhan,
di masa lampau. Siapapun mereka, kami sangat menghormati mereka ya Bapa di surga. Berkatilah keturunannya, berkati anak cucunya yang pernah mendirikan gereja ini. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa ini ya Bapa, berikan damai sejahtera-Mu. Kami doakan juga untuk Jakarta di mana kami tinggal. Kau berkati Jakarta ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kamu sekalian hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas kita dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.